Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semuanya. Perkenalkan, nama saya Juliana Fisaini. Saat ini saya bekerja sebagai dosen di jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik Universitas Syah Kuala. Saya bekerja sebagai dosen sejak tahun 2019. Pada video ini, saya akan memaparkan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau lebih dikenal dengan PDD UKT-PT bidang pengajaran dalam rangka sertifikasi dosen tahun 2024. Sebagai informasi, adapun profil pendidikan saya, pada tahun 2008 sampai dengan tahun 2012, saya menempuh pendidikan sarjana atau S1 jurusan Teknik Sipil di Universitas Syah Kuala. Pada tahun 2014, saya melanjutkan magister di Institut Teknologi Bandung dan lulus pada tahun 2017. Selama menempuh pendidikan di Institut Teknologi Bandung, saya juga berkesempatan untuk mengikuti program Master Student Mobility Program ke Universitas Bremen di Jerman, yaitu pada tahun 2015 sampai dengan 2016. Terakhir, pada tahun 2023, saya mengambil program profesi insinyur di Universitas Syah Kuala. Pada PDD UKT-PT bidang pengajaran ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu rekayasa lalu lintas. Mata kuliah ini disampaikan dengan menggunakan metode DIA atau Delivery, Interaction, and Assessment. Deskripsi mata kuliah. Rekayasa lalu lintas merupakan salah satu mata kuliah wajib di program studi Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Syah Kuala dengan kode mata kuliah CES 116. Mata kuliah ini berjumlah 2 SKS dan diajarkan untuk mahasiswa yang berada pada semester 2. Mata kuliah rekayasa lalu lintas ini membahas tentang prinsip-prinsip rekayasa lalu lintas dan penerapannya dalam desain infrastruktur transportasi. Selain itu, pada mata kuliah ini, mahasiswa juga diajarkan untuk menganalisa kapasitas jalan dan melakukan evaluasi kinerja ruas jalan dengan menggunakan metode PKJI 2023 dan HCM 2022. Adapun referensi yang digunakan untuk mata kuliah ini, yang pertama, buku Rekayasa Lalu Lintas yang ditulis oleh Profesor Insinyur Lexmono Suryo Putranto, MT PhD. Yang kedua, buku Rekayasa Lalu Lintas dan Keselamatan Jalan yang ditulis oleh Bapak Dwi Prasetyanto. Yang ketiga, buku Traffic Engineering yang diterbitkan oleh Pearson. Dan yang keempat, Pedoman Kapasitas Jalan Indonesia atau PKJI 2023 yang diterbitkan oleh Bina Marga, serta yang terakhir Highway Capacity Manual atau HCM tahun 2022 yang diterbitkan oleh Transportation Research Board atau TRB. CPL dan CPMK. Berdasarkan kurikulum, adapun CPL atau capaian pembelajaran pada mata kuliah ini ada 2. Yang pertama, mahasiswa mampu mendesain dan mengimplementasikan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menerapkan nilai religius, humaniora, dan lingkungan dengan mengacu pada peraturan atau standar, kearifan lokal, dan etika ilmiah dalam menghasilkan solusi, gagasan, atau pemikiran kritis. Yang kedua, mahasiswa mampu menerapkan metode terbaru, terampil dalam menggunakan teknologi modern yang diperlukan untuk praktek keteknikan. Selanjutnya, adapun capaian mata kuliah atau CPMK untuk mata kuliah rekayasa lalu lintas terdiri dari yang pertama, mahasiswa mampu memahami prinsip rekayasa lalu lintas dan penerapannya pada desain infrastruktur transportasi. Yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan dan memahami mengenai analisa kapasitas ruas jalan, serta mengevaluasi kinerja ruas jalan dengan menggunakan metode PKJI 2023 dan HCM 2022. Selanjutnya, metode pembelajaran. Secara umum, metode pembelajaran yang digunakan pada mata kuliah ini adalah metode Problem Based Learning atau PBL, di mana mahasiswa
diberikan contoh kasus, dan mengerjakan latihan. Selain itu, mahasiswa juga melaksanakan tatap muka di kelas dan diberikan ceramah, serta melakukan diskusi dan tanya jawab. Mahasiswa juga akan diberi pengalaman melakukan proyek kelompok dengan melakukan survei volume lalu lintas pada beberapa ruas jalan dan melakukan analisa kapasitas ruas jalan serta mengevaluasi kinerja jalan dari hasil survei yang dilakukan serta melakukan pemaparan atau presentasi dari hasil tugas proyek kelompok tersebut. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang materi pembelajaran. Mata kuliah ini terdiri dari 16 kali pertemuan, di mana terbagi sebagai berikut. Pada pertemuan pertama, mahasiswa diharapkan mampu memahami dan menjelaskan makna rekayasa lalu lintas dan kompetensi insinyur rekayasa lalu lintas. Dengan materi pembelajaran, yang pertama makna rekayasa lalu lintas, dan yang kedua kompetensi insinyur dalam bidang rekayasa lalu lintas. Pada pertemuan kedua, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan tentang karakteristik dari transportasi jalan raya. Pada pertemuan ini, materi yang akan disampaikan terdiri dari 1. Karakteristik pengemudi dan pejalan kaki, kedua, proses persepsi dan reaksi, dan yang ketiga, karakteristik jalan dan kendaraan. Pada pertemuan ketiga, mahasiswa diharapkan mampu memahami dan menjelaskan tentang kinerja lalu lintas. Adapun materi pada pertemuan ini terdiri dari yang pertama arus lalu lintas, kecepatan, dan kepadatan lalu lintas. Dan pada pertemuan keempat akan dilaksanakan kuis. Selanjutnya, pada pertemuan kelima, 6, dan 7, mahasiswa diharapkan mampu memahami dan melakukan survei lalu lintas. Adapun beberapa materi yang akan dijelaskan pada ketiga pertemuan ini terdiri dari yang pertama, unsur penting dari survei lalu lintas, di mana materi ini terdiri dari tujuan survei, metode survei, surveyor, dan peralatan yang digunakan untuk survei. Yang kedua, mahasiswa akan diberi materi tentang persiapan survei lalu lintas. Yang ketiga, contoh metode survei lalu lintas dan kapasitas ruas jalan. Keempat, contoh metode survei arus dan kapasitas simpang. Yang kelima, contoh metode survei arus jenuh simpang bersinyal. Yang keenam, survei kecepatan setempat, kecepatan perjalanan, dan kecepatan gerak. Dan yang terakhir, yang ketujuh, yaitu survei durasi parkir. Selanjutnya, mahasiswa akan diberikan tugas atau proyek kelompok dengan jumlah mahasiswa atau anggota per kelompok 5 sampai dengan 6 mahasiswa untuk melakukan survei lalu lintas. Pada pertemuan ke-8 akan dilakukan ujian tengah semester atau UTS. Selanjutnya, pada pertemuan ke-9 dan 10, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan dan memahami kapasitas ruas jalan dan kinerja lalu lintas dengan menggunakan metode PKJI 2023. Adapun materi pada dua pertemuan ini meliputi cara menganalisis kapasitas dan ukuran kinerja jalan perkotaan, kemudian dilanjutkan dengan kapasitas dan ukuran kinerja jalan antar kota, dan yang terakhir kapasitas dan kinerja jalan bebas hambatan. Kemudian pada pertemuan ke-11, mahasiswa akan melakukan presentasi terkait dengan hasil survei dan hasil analisis terhadap kinerja jalan berdasarkan data lalu lintas yang diperoleh pada saat survei. Selanjutnya, pada pertemuan ke-12, 13, dan 14, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan dan memahami kapasitas dan kinerja ruas jalan dengan menggunakan metode HCM 2022. Materi pada HCM meliputi konsep arus tidak terganggu dan arus terganggu. Kemudian,
pada pertemuan ke-15, mahasiswa diharapkan mampu memahami dan menjelaskan tentang karakteristik lalu lintas dari pejalan kaki. Adapun materi pembelajaran pada pertemuan ke-15 ini adalah yang pertama, ekspresi kinerja lalu lintas untuk pejalan kaki, kemudian lebar efektif dan variasi kecepatan pejalan kaki. Yang ketiga, tingkat pelayanan fasilitas pejalan kaki. Terakhir, pada pertemuan ke-16 akan dilaksanakan ujian akhir semester atau UAS. Selanjutnya, asesmen atau penilaian. Asesmen atau item penilaian terdiri dari yang pertama ada tugas dengan persentase 15%, kemudian ada kuis persentase 20%, kemudian ada ujian tengah semester atau UTS persentasenya 30%, serta ujian akhir semester atau UAS dengan persentase 35%. Selanjutnya, kriteria penilaian terdiri atas. Yang pertama, mahasiswa yang memperoleh nilai di atas 87 akan memperoleh nilai huruf berupa A. Kemudian, pada rank 78 sampai dengan 86, maka akan memperoleh nilai huruf AB. Selanjutnya, pada rank 69 sampai dengan 77, memperoleh nilai huruf B. Dan bagi mahasiswa yang memperoleh nilai akhir 60 hingga 68 akan memperoleh nilai huruf BC. Selanjutnya, mahasiswa yang memperoleh nilai akhir 51 hingga 59 akan memperoleh nilai huruf C. Sedangkan mahasiswa yang memperoleh nilai akhir 41 hingga dengan 50 akan memperoleh nilai huruf D. Dan untuk mahasiswa yang memiliki nilai akhir di bawah 40 akan memperoleh nilai huruf berupa E. Selanjutnya, saya akan memperlihatkan proses belajar mengajar yang dilakukan di kelas rekayasa lalu lintas. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik adik-adik. Sebelum kita mulai perkuliahan, kita awali dengan berdoa dulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelumnya saya ingin memastikan dulu adik-adik sudah absen semua di SIM kuliah. Sudah ya. Nama saya Juliana Fisaini. Adik-adik bisa lihat di sini ya namanya. Biasanya dipanggil Ibu Juliana ataupun Ibu Juju gitu. Tapi kita lanjutkan saja dulu dengan materi kapasitas jalan perkotaan. Jadi kemampuan yang diharapkan dari perkuliahan hari ini adik-adik itu mampu memahami kapasitas dan kinerja ruas jalan. Kita hari ini fokus saja ke kapasitas jalan perkotaan. Gimana sih cara kita hitung kapasitas jalan itu gitu. Dan nanti di akhir ada satu latihan soal ya. Nah, referensi yang kita gunakan itu ada namanya Pedoman Kapasitas Jalan Indonesia. Ini baru diterbitkan pada tahun 2023, tahun lalu gitu. Nah, sebelumnya kita menggunakan Manual Kapasitas Jalan Indonesia atau kita singkat dengan MKJI, itu terbitan tahun 1997. Jadi udah puluhan tahun yang lalu, kemudian sekarang udah direvisi menjadi PKJI 2023. Nah, nanti saya akan memberikan nih ke adik-adik dokumen PKJI 2023 ini untuk untuk referensi ya yang kita gunakan pada perhitungan kinerja jalan sama kapasitas jalan. Nah, apa aja nih yang ada di dalam PKJI ini? Dan nanti ada per bab kayak kayak pedoman lah. Di sini kan pedoman namanya. Pedoman kita hitung kinerja jalan perkotaan seperti apa, luar kota seperti apa, kita hitung kinerja simpang seperti apa. Semuanya ada di dalam PKJI ini. Oke ya, sampai nanti ada yang terakhir itu ada bagian jalinan ya atau bundaran itu seperti apa gitu. Nah, selanjutnya ini masih pengertian dulu ya adik-adik ya. Kapasitas jalan itu apa gitu.
Nah, kapasitas jalan menurut menurut PKJI ya sekarang, sorry saya masih salah. PKJI adalah kapasitas suatu jalan dasar yang dikoreksi oleh faktor-faktor yang mempengaruhi kapasitas jalan tersebut. Apa saja faktor-faktor itu? Berikut rumusnya ya, kita lihat rumusnya dulu. Nah, ini rumusnya. Rumus umumnya ini boleh dicatat, boleh juga diperhatikan dulu ya. C sama dengan C0 kali faktor koreksi lebar jalur atau lebar dari jalan tersebut. Terus faktor dikali lagi faktor koreksi pemisah arah. Misalnya kan ada yang misalnya ke kiri arah ke kota gitu, yang kanan arah ke Darussalam ataupun sebaliknya gitu ya. Terus ada faktor koreksi hambatan samping, itu semua hal yang ada di pinggir jalan kita gitu. Dan satu lagi faktor koreksi ukuran kota. Ukuran kota ini didasarkan pada jumlah penduduk dari suatu kota itu seperti apa gitu ya. Nah, ini ada notnya, coba dilihat di bawahnya. C atau kapasitas untuk tipe jalan tak terbagi. Jalan tak terbagi tahu apa? Jalan yang tidak ada median di tengahnya. Median, udah tahu apa median? Kan ada pemisah biasanya di tengah jalan. Bisa terbuat dari kerep, bisa terbuat dari kayak ada pulau kayak gitu ya, taman gitu. Ada pemisah di tengahnya. Dia misalnya jalan tak terbagi, di sini kan 2/2T, berarti 2 lajur, 2 arah. Ini udah tahu? Belum? Udah ya, 2 lajur, 2 arah udah tahu. Nah, volume lalu lintasnya adalah total dari 2 arah. Berarti kan arah ke kota sama arah ke Darussalam nih contohnya. Kedua arah tuh sekaligus kapasitas jalannya tuh. Nah, sedangkan untuk tipe jalan yang terbagi bisa 4/2T, 6/2T, bahkan 8/2T itu dia biasanya per jalurnya. Di sini ya, atau per lajur gitu ya, di sini ya per lajurnya. Nah, adik-adik udah tahu beda jalur dengan lajur? Sudah ya? Alhamdulillah. Berarti nanti kita bisa skip beberapa bagian. Nah, ini keterangan dari rumus tadi. Ini sudah saya jelaskan ya. FCLJ apa, FCPA apa, HS hambatan samping tadi ya, sama FCUK ukuran kota itu sudah saya jelaskan tadi ya. Dan seterusnya ya. Nah, ini coba dilihat dari penjelasan tipe jalan tadi. Nilai CO itu kita ditentukan di dalam di dalam PKJI ini ya. Nah, misalnya nanti diketahui misalnya jalan dengan tipe 4/2T atau 6/2T, maka adik-adik harus langsung tahu nilai CO-nya adalah berapa? 1.700 SMP per jam. Selanjutnya, ini kan yang tadi rumusnya yang pertama CO ya. Terus yang kedua faktor koreksi lajur jalan ya. Lajur jalan. Nah, ini juga dia terbagi tadi. Ada jalan yang ada median, ada yang tidak ada median. Kemudian dipisahkan lagi nih adik-adik, coba lihat di sini lebar efektif dari lajurnya itu berapa. Misalnya ada yang jalan, misalnya jalan desa ya atau jalan lokal. Lajurnya itu bisa jadi dia 3 meter lebar jalannya. Berarti faktor koreksinya berapa? 0,92 gitu ya. Nah, atau yang standar ya yang jalan lebarnya 3,5 berapa? 1 isinya. Jadi nanti adik-adik pastikan dulu di soalnya dia lebar jalannya berapa, baru kita pilih faktor koreksinya itu yang mana gitu. Ini saya tanya dulu ya, udah paham atau belum nih adik-adik? Jika suatu jalan, diketahui jalannya itu tipenya 2/2TT, lebarnya itu 10 meter lebar jalannya. Berarti berapa angka faktor koreksi yang kita ambil? Berapa? Oke, 1,29. Tadi jawabnya rame-rame, nggak dengar ada.
Oke, ini paham ya yang ini ya? Paham? Nah, kemudian ada lagi faktor koreksi dari kondisi hambatan samping. Nah, ini mungkin tapi terima dulu ya klasifikasi dari jenis hambatan samping ini, karena nanti penggolongan hambatan samping itu harusnya sudah diajarkan ketika survei. Tapi belum kan? Karena belum survei, jadi saya tahu pasti belum gitu. Nah, ini adik-adik lihat dulu, ada kategorinya dari sangat rendah, rendah, sedang, tinggi, sampai sangat tinggi gitu. Nah, terus kita lihat lagi lebar bahu efektifnya berapa dari suatu jalan. Jadi nanti ketika survei kita harus ukur pertama lebar dari jalur lalu lintasnya berapa, atau lebar per lajurnya berapa. Kemudian kita ukur juga lebar dari bahu jalan tadi berapa gitu. Nah, di sini lihat ya, jika untuk tipe jalan 4/2T, kondisi hambatan sampingnya sangat rendah, dan lebar efektif bahunya itu adalah 1, maka faktor koreksinya adalah 0,98 gitu ya. Nah, ini udah paham cara lihat tabelnya? Oke, ini saya tanya lagi. Untuk jalan satu arah dengan kondisi hambatan samping tinggi dan lebar bahu jalan 1,5 meter, berapa faktor koreksinya? Kok suaranya kurang kencang? Berapa, Dek? Ya, yang lihat ke belakang. Iya. Faktor koreksi jalan satu arah, tipe hambatan sampingnya tinggi, lebar bahunya apa tadi? 1,5. Berapa? Berapa? 0,90. Berarti yang ini ya. Yang kolom ke 1, 2, 3, 4, 5, kolom kelima baris kedua dari bawah. Itu cara lihatnya. Jadi nanti itu tergantung adik-adik, misalnya ada yang survei di Darussalam, ada survei di Jambu Tape, atau ada survei di Simpang Surabaya. Nanti beda-beda nih lebar bahunya. Beda-beda juga tipikal hambatan sampingnya. Jadi angka yang yang diambil untuk pengolahan datanya beda-beda juga gitu. Jadi saya harapkan kita semua tahu kayak gitu. Jangan nanti ini satu kelompok kan ada 4 orang. Si A bilang segini, si B bilang segitu. Jadi harus satu pemahaman nih semuanya. Jadi ketika olah data nanti adik-adik udah tahu kayak gitu ya. Caranya gimana. Contoh soal? Pekerjaan, ya masuk. Tapi di sini nggak diinikan ya, nggak nggak ada bobotnya berapa kayak gitu. Nanti mungkin kalau harusnya di mata kuliah survei ya. Contoh soal ya. Contoh soalnya jalan 2/2 tidak terbagi. Semuanya buka bukunya, buka kalkulatornya, boleh di HP. Terus lebar lajurnya efektif 6, lebar bahunya 1, pemisah arahnya 70/30, ukuran kotanya 700.000 jiwa. Kondisinya banyak angkutan kota, banyak pejalan kaki, dan banyak kendaraan yang menggunakan akses sisi jalan gitu. Nah, sekarang ditanya berapa kapasitas dari segmen jalan tersebut gitu. Oke. Pertama apa dulu? Catat dulu rumusnya kan? Catat dulu rumusnya bagi. Berarti kita lihat berapa CO-nya ya. Nih. Berapa berarti? 2.800. 2.800. LJ berarti yang mana nih? Yang bawah ya. 2/2 TT. Lebar jalan kita berapa tadi? 6. Berarti FCLJ-nya 0,87. Catat di sini. Terus FCPA-nya
FCPA-nya tadi berapa? 70? 70, 30 ya? 70, 30. Ah, berapa? 0,88 ya. Kita lagi 0,88. Terus di sini kan kita nggak survei ya adik-adik ya. Kalau dari hambatan samping kita lihat aja nih. Dia banyak angkutan kota, banyak pejalan kaki, terus banyak akses masuk di sisi jalan. Otomatis tinggi ya asumsinya ya. Ini kita asumsikan tinggi, berarti berapa kalau hambatan sampingnya? Dia ada bahu ya tadi ya. Nah ingat adik-adik, pakai kerep atau pakai bahu. Dia ada bahu tadi 1 meter kan. Nah berarti pakai yang mana? 2/2 TT, terus mana pakai? Tinggi apa sangat tinggi ya? Tinggi aja ya. Berarti 0,86. Yang ini ya. Yang 1 meter. 0,86. Terus satu lagi ya, ukuran kotanya tadi berapa? 700.000 ya. 700.000 berarti masuk ke antara berapa dia? Ya, 0,5 sampai 1 atau 0,7 juta ya. Berarti sedang angka koreksinya berapa? Ya, 0,94. Coba dicari berapa kapasitasnya? 87, 88, 86, 94. Berapa betul nih? Kalau berkoma berapa, Dek? Koma berapa? Koma. Oke. Oke. 1.733 SMP. Karena nggak mungkin ya mobil penumpang tuh setengah di jalan ya. Makanya walaupun dia lebihnya misalnya nggak sampai 0,5, misalnya adik-adik dapat 177,23, bulatinnya ke atas kayak gitu. Kalau yang di sini ya, beda lagi mungkin mata kuliah lain misalnya kalau dia di bawah 0,5 kita bulatkan ke bawah. Tapi di sini kan nggak mungkin mobil penumpang itu setengah gitu adik-adik. Jadi dia bulatkan ke atas. Oke, sampai di sini apakah ada pertanyaan? Nggak ada? Dapat dipahami semuanya? Bisa? Nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada, baik adik-adik semuanya, terima kasih untuk hari ini. Jika tidak ada pertanyaan, saya akhiri kuliahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.